Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Gimana kabar hari ini? Sehat, Bu. Udah siap belajar? Udah dong, Bu. Siap. Cek dulu sekitarnya kalau ada yang kurang rapi atau kurang bersih itu dirapikan dulu. Ya. Oke, kalau sudah berarti udah siap banget ya buat belajar. Siap, Bu. Oke. Kita sebelum kita mulai pembelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Bersiap. Siap. Berdoa mulai. Selesai. Oke, siapa yang mau hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Kita hadir semua hari ini. Berarti sudah bersiap nih belajar tentang hari ini ya, materi hari ini. Ya, Bu. Oke, kita hari ini akan belajar tentang peran pelaku ekonomi dengan model itu cooperative learning namanya Heads Together. Jadi nanti itu akan bagi kalian menjadi dua kelompok. Kelompoknya gini, 1, 2, 3, 4 ini kelompok 1, 1, 2, 3, 4, 5 ini kelompok 2. Nah, ini akan ibu bagikan nomornya di 1, 2. Kita lagi aja, Bu. Boleh nanti kan nanti ada soal untuk kalian diskusikan jawabannya. Nah itu nanti kalian diskusikan dulu secara berkelompok jawabannya apa. Kalau misalnya udah ketemu nanti kita ibu tunjuk sesuai nomornya, gitu ya. Jadi yang ditunjuk nomornya itu yang jawab, ya. Boleh paham semua? Kemudian kita memakai metode ceramah interaktif, kemudian diskusi kelompok, permainan kompetisi yang nanti akan kita jalani dan evaluasi formatif dengan pendekatan saintifik dengan kolaborasi kelompok interaktif untuk mengembangkan profil belajar Pancasila. Nah, untuk tujuan pelajaran kita hari ini yaitu siswa mampu menganalisis peran pelaku ekonomi, yaitu nanti ada peran rumah tangga, peran konsumen, peran produsen, dan juga peran pemerintah dan juga peran masyarakat luar negeri dalam kegiatan produksi, distribusi, dan juga konsumsi melalui diskusi kelompok, presentasi, dan juga evaluasi. Oke. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, kita minggu lalu belajar tentang apa ya? Bu, saya masih ingat, Bu, minggu lalu kita belajar tentang sistem ekonomi, Bu. Benar-benar. Masih ingat ya kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang sistem ekonomi. Kemudian kita akan melanjutkan peran pelaku ekonominya. Nanti kita belajar tentang peran-perannya. Oke. Sebelum kita masuk ke definisi ini, kita jelaskan nanti. Kalian pasti pada pernah beli barang impor dong? Kayak Pernah. apa yang kalian punya? Apa yang kalian Oke, pasti pernah beli semua ya barang impor. Nah itu nanti barang impor ini merupakan termasuk kegiatan peran pelaku ekonomi yang masyarakat luar negeri. Jadi nanti ada ekspor impor. Oke, sebelum kita masuk, Ibu ada kita terlebih dahulu. Kita di sini. Tadi sudah Ibu bagikan ya. Bagikan pekerjaan terlebih dahulu. Linknya ada di grup kelas. Kalau sudah, bilang ya. Jadi disuruh sebutkan pelaku ekonomi. Jadi siapa saja sih pelaku ekonomi? Saya. Apa yang kita semua? Ada, Bu. Tapi siapa yang jawab? Pelaku ekonomi ada apa aja? Konsumen, produsen, masyarakat luar negeri gitu ya. Itu akan kita pelajari semua di hari ini ya. Baik, kalau sudah jawab semua, kita akan belajar hari ini yang pertama yaitu tentang definisi pelaku ekonomi. Jadi pelaku ekonomi ini merupakan individu, kelompok ataupun lembaga yang melakukan aktivitas ekonomi seperti produksi, distribusi, dan juga konsumsi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Ya, jadi yang melakukan kegiatan ekonomi itu disebut pelaku ekonomi, gitu ya. Paham? Paham, Bu.
membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kalian ini merupakan rumah tangga konsumen karena kalian membeli kebutuhan sehari-hari kan pasti? Iya, betul. Kemudian sebagai unit faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, dan juga modal. Rumah tangga konsumen menyediakan faktor produksi pada rumah tangga produsen untuk mendapatkan penghasilan. Jadi kita sebagai rumah tangga konsumen ini bisa sebagai pemberi faktor produksi seperti tenaga kerja. Jadi kita kalau produsen butuh tenaga kerja ini bisa kita kepada rumah tangga konsumen gitu. Ataupun kalau kita punya modal atau tanah gitu itu bisa diinvestasikan ke produsen gitu ya. Nah ini contohnya keluarga yang membeli makanan, pakaian dan juga jasa layanan. Kayak kita gini lah ya. Ya, Bu. Selanjutnya itu rumah tangga produsen. Nah di sini rumah tangga produsen memiliki peran untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Jadi dia yang memproduksi barang dan jasa gitu kan sebelum akhirnya disalurkan ke konsumen. Gitu. Nah membeli faktor produksi dari rumah tangga konsumen dan menggunakan sumber daya tersebut untuk menghasilkan barang dan jasa. Membeli faktor produksi dari rumah tangga konsumen ini merupakan yang tadi sudah Ibu jelaskan, yaitu seperti tenaga kerja, modal, dan juga tanah gitu. Itu produsen ngambilnya dari rumah tangga konsumen gitu. Nah ini contohnya ada perusahaan manufaktur, UMKM itu juga termasuk rumah tangga produsen ya, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu pemerintah. Nah di sini pemerintah itu memiliki peran sebagai produsen barang publik seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan juga jasa. Nah, dan juga pemerintah ini sebagai konsumen barang dan jasa untuk kebutuhan negara. Kemudian sebagai regulator yang mengatur perekonomian melalui kebijakan fiskal, moneter, dan perdagangan guna menjaga kestabilan ekonomi gitu. Contohnya pemerintah pusat. Jadi kalau pemerintah ini kayak dia membangun jalan gitu, membangun sekolah ataupun universitas gitu, membangun layanan rumah sakit gitu ya. Kemudian pelaku ekonomi selanjutnya yaitu masyarakat luar negeri. Jadi masyarakat luar negeri ini berperan sebagai mitra ekspor impor. Seperti yang tadi udah Ibu tanyain ya, kalau kalian itu membeli barang-barang impor seperti handphone yang kalian pakai itu ya. Nah ini kemudian interaksi dengan pelaku ekonomi domestik mempengaruhi neraca perdagangan dan arus modal. Contohnya nih perusahaan asing yang menanamkan modal di Indonesia itu juga termasuk masyarakat luar negeri kan. Kemudian impor barang elektronik yang tadi, kemudian kita mengekspor hasil pertanian kita ke luar negeri juga itu termasuk kegiatan pelaku ekonomi ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu. Oke Farah mau nanya apa yuk? Saya, Bu. Tadi udah disiapin ya pertanyaannya? Udah paham. Bagaimana yang paham? Jadi jika tidak ada interaksi antar pelaku ekonomi, ini apa sih Bu yang terjadi di perekonomian? Kalau nggak ada interaksi tadi ya dari konsumen, produsen, pemerintah dan juga masyarakat luar negeri ya. Jadi kalau nggak ada interaksinya itu perekonomian negaranya itu akan lumpuh karena alur produksi, distribusi dan juga konsumsinya itu akan terputus gitu ya. Tidak akan tumbuh gitu loh perekonomiannya ya. Paham Farah? Paham, Bu. Yang lain paham? Paham, Bu. Kemudian ini diperkuat nih sama jurnal efektivitas para pelaku ekonomi dalam menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh Deksa Imam Sumada dan kawan-kawan. Jadi di sini hasil penelitiannya itu disebutkan bahwa pelaku ekonomi ini sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Dalam perekonomian, peran pelaku ekonomi ini sangat penting dalam arah pergerakan perekonomian negara karena pelaku ekonomi dalam sektor rumah tangga bisa menggerakkan kondisi ekspor dan impor gitu kan. Jadi kalau misalnya dia nggak ada interaksinya itu, jadi dia akan putus gitu. Jadi nggak akan tergerak kondisi ekspor dan juga impornya gitu. Oke, sudah paham semua ini? Paham. Oke, sudah selesai materi kita hari ini. Jadi selanjutnya kemudian berdiskusi kelompok. Nih, Ibu ada 5 soal. Nih, soal esai dan ganda. Kalian diskusikan ke kelompok kalian, silakan bergabung. Bisa ya Bu? Iya. Oh iya, kita diskusikan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini ya. Kalau sudah nanti
Saya ya Bu. Masihnya dia sulit? Oh hijau. Iya. Kita udah, saya Udah. Oke. Boleh ditambah kalau semua biar ibu lihat kalian dapat nomor berapa aja. Oke. Nomor 1 ibu tunjuk nomor 2. Siapa nomor 2? Iya. Silakan dibacakan soalnya dan juga langsung jawabannya apa. Nah, jadi soal itu ada siapa pelaku ekonomi yang menyediakan tenaga kerja dan lahan kepada perusahaan. Nah, jawabannya itu yang ibu rumah tangga yang Iya, benar sekali. Jadi pelaku ekonomi yang menyediakan tenaga kerja seperti yang sudah dijelaskan, yaitu rumah tangga konsumen. Semua ya. Oke, nomor selanjutnya. 7. Nomor 2. Kegiatan utama rumah tangga produsen adalah jawabannya C Bu, memproduksi barang dan jasa. Ya, benar sekali. Tadi sudah dijelaskan juga ya, kalau produsen itu memproduksi barang dan jasa. Oke, nomor selanjutnya. Yang belum ngomong ibu tunjuk. Ayo Bu. Oh, belum ngomong. Udah. Nomor 3. Nah, 3. Soalnya itu pemerintah berperan sebagai regulator melalui jawabannya itu B Bu. Kebijakan fiskal dan moneter. Ya, benar sekali. Jadi kebijakan fiskal dan moneter ini diperani oleh pemerintah. Oke, 2 nomor lagi. Nomor selanjutnya. Mau banget dipanggil ya? Mau banget. Ibu, mau banget dong. Nomor 4. Saya Bu, saya. Apa sih? Kelompok PDIK. Yang banyak ya boleh. Iya, benar sekali. Selanjutnya, Kila mau ya? Mau Bu. Boleh deh Kila. Yang terakhir. Rumah tangga konsumen menerima pendapatan dari jawabannya Bu, upah, sewa, bunga dan laba. Iya, benar sekali. Oke, paham semua ya. Tadi diskusi sama kelompoknya lancar ya. Semangat lah kerja kelompok. Main HP. Tunjuk saya. Nggak harus lebih gampang soalnya. Oke, kalau sudah bisa semua, materi hari itu sih berarti udah pada paham lah ya. Siap, Bu. Selanjutnya kita ada post test. Nah, kalau tadi kan soal-soalnya itu dikerjakan secara berkelompok. Kalau ini mandiri ya, silakan diakses. Linknya juga sudah ibu kirim tadi di grup WA. Ada waktunya nggak Bu? 5 menit. Karena cuma 5 soal. Sedikit. Kalau sudah submit dan juga bilang ya. Sudah Bu. Sudah Bu. Itu semua. Udah. Ada salah? Belum. Suci sudah? Sudah. Ramai udah? Sudah Bu. Oke. Nanti hasilnya ibu kirim di grup WA ya. Pasti banget dapat 100 ya? Iya Bu, pasti dong. Nanti bakal ibu share nilai kalian ya. Iya, Bu. Sama jawaban-jawaban kalian tadi apa biar kalau misalnya ada yang salah kalian bisa evaluasi ya. Iya Bu. Oke. Kemudian sudah selesai nih pelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Oke, Kila. Oke, jadi pembelajaran hari ini kita mengetahui tentang kelompok ekonomi utamanya. Dalam perekonomian Indonesia terdiri dari 4 kelompok: rumah tangga konsumen, yaitu pembelian barang dan jasa, dan penyediaan faktor produksi. Selanjutnya ada rumah tangga produsen, itu memproduksi barang atau jasa.
oleh pemerintah, regulator, produsen barang publik, serta masyarakat luar negeri. UTM, ekspor, impor, dan investasi yang saling berinteraksi membentuk lingkaran ekonomi itu terbuka. Sekali. Kita tadi sudah baik, tadi kita sudah belajar tentang peran pelaku ekonomi, di mana ada 4 pelaku ekonomi, yaitu yang pertama apa nih? Rumah tangga, main mapping ya. Kalau sudah itu dari software aja, nanti kumpul di Google Drive, nanti ibu share link Google Drive-nya ya. Baik, Bu. Oke, kalau sudah paham semua, ibu memiliki pesan kalau kalian ini hargai setiap peran pelaku ekonomi tadi, kayak konsumen, produsen, pemerintah, dan juga masyarakat luar negeri. Itu hargai semuanya, karena semuanya itu saling membantu menjaga kelangsungan perekonomian kita gitu ya. Kalau nggak ada mereka, kita perekonomiannya akan lumpuh seperti yang ditanyakan oleh Farah tadi ya. Udah paham semua? Selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Ketua kelas boleh dipimpin doa untuk kita keluar. Bersiap, siap. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.